Pemirsa, untuk membahas terkait dengan penyakit human metapneumovirus yang sedang mewabah di Cina, sudah bergabung bersama kami yakni juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Widiawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Anissa, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bu Widiawati. Walaupun tahun baru kayak gini, kita ini dikabarkan dengan salah satu penyakit yang disebutkan ini diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenkes begitu ya, soal penyakit yang disebutkan ini masih menjadi misterius. Bu Widya, sebetulnya apa sih penyakit HMPV ini Bu Widya? Ya, jadi kita sebut saja HMPV ya Mbak ya. Ini sebetulnya bukan penyakit misterius, bukan kasus yang baru atau sesuatu yang tidak diketahui. Karena ini adalah sebenarnya virus lama, hanya tipenya yang berbeda dan bervariasi. Dari waktu ke waktu, WHO ini selalu memonitor dan menginfokan kasus apa saja yang sedang terjadi saat ini, dan semua itu memang terkait dengan nantinya. Contohnya untuk HMPV, apa vaksin yang akan diberikan, apakah sudah ada atau belum. Nah, ada juga sebetulnya di samping itu adalah influenza tipe A sebetulnya yang pernah terjadi di Indonesia. Dan di tahun 2018 memang tidak ada laporan kasus pada manusia. Jadi ini tidak merupakan penyakit misterius karena ini adalah bukan kasus baru atau sesuatu yang tidak perlu diketahui. Dan gejalanya memang tadi disebutkan sama seperti dengan influenza biasa. Dan ini biasanya terjadi pada negara-negara yang masih mempunyai musim dingin. Jadi pastinya ada influenza ya, saluran pernafasan atas gitu Mbak. Oke, dikonfirmasi bahwa ini bukan penyakit yang misterius, sudah pernah dideteksi juga di Indonesia sebelumnya seperti influenza tipe A begitu, tapi diketahui Bu Widya penyakit ini sudah melanda Cina dalam beberapa bulan terakhir ya. Apakah ada data bahwa kasus MPV ini juga yang kemudian yang kemarin tadi begitu oleh Ibu dinyatakan bahwa ini sudah ada juga di Indonesia, tapi kalau akhir-akhir ini bagaimana datanya Bu Widya? Hingga saat ini di Indonesia belum ditemukan Pak kasusnya. Jadi sebenarnya kita harus juga tahu bahwa sebenarnya penyakit menular itu mulai dari endemi di wilayah tertentu di sebuah negara, kemudian meluas di beberapa negara lain yang akhirnya jadi epidemi dan lalu baru menjadi pandemi yang menyebar ke banyak negara. Yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor itu antara lain adalah ada mobilitas penduduk, kemudian perubahan lingkungan, kemudian juga ada kerentanan masyarakat dan mutasi virus itu sendiri. Nah, dari data dan informasi yang kami himpun khususnya dari WHO, hingga saat ini kasus tersebut masih menyebar di wilayah Tiongkok saja. Oke, belum ditemukan di Indonesia, tapi kalau potensinya ini akan menjadi pandemi ke Indonesia, seperti apa Bu Widya? Apakah mungkin? Ya, saat ini memang Kemenkes masih melakukan selalu surveillance ya Mbak ya. Surveillance, pengamatan, kemudian pelaporan berkala secara umum pada penyakit-penyakit yang infeksi emerging atau penyakit yang menular jenis baru misalnya. Tapi ini bukan jenis baru, jadi bukan sebuah penyebaran pandemi, dan saat ini memang belum diperlukan kebijakan pembatasan maksud saya, atau larangan perjalanan keluar masuk Indonesia ke Tiongkok. Oke Bu Widya, tapi kalau yang perlu dikhawatirkan begitu dari penyakit ini dan juga seperti apa kemudian kesiapan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi ataupun ini mencegah masuknya penyakit pernapasan akut tersebut masuk ke Indonesia Bu Widya? Jadi memang kita memberikan beberapa imbauan ya Mbak kepada masyarakat. Jadi intinya adalah masyarakat itu agar tetap, apalagi kan pertanyaannya banyak yang lagi tahun baru nih kemarin lagi kumpul-kumpul gitu ya Mbak ya. Jadi masyarakat itu tetap menjaga kesehatan, tentunya dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nggak perlu panik, tapi tetap waspada saja memantau perkembangan kasusnya di berbagai media. Dan kalaupun memang terpaksa harus pergi ke luar negeri, nah terlebih dahulu harus memastikan situasi dan kebijakan di negara tersebut dan terapkan juga protokol kesehatan. Dan di sini kita perlu tahu juga bahwa kesehatan tubuh seseorang itu memang sangat mempengaruhi. Penyakit ini bisa disembuhkan Mbak gitu ya. Jadi kayak influenza A segala. Jadi kita perlu makan bergizi, kemudian istirahat cukup, atau suka nih Kemenkes suka kasih yang namanya terapkan cerdik, cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok dan polusi. R-nya tuh rajin olahraga, D-nya diet yang baik, kemudian I-nya istirahat yang cukup, dan yang K-nya adalah kelola stres. Jadi yuk kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan nanti kalau misalnya kita sakit atau mungkin kita tahu bahwa diri kita nggak sehat,
Kalau memang bisa istirahatlah di rumah, tapi kalau misalnya harus keluar rumah, mungkin ada suatu keperluan, pakailah masker. Jadi mungkin juga harus tahu bagaimana etika batuk. Itu Mbak. Oke, baik. Itu imbauannya terkait dengan penyakit HMPV ini karena memang ini bukan sebuah penyakit yang misterius begitu, akan tetapi ini tentunya sudah kemudian juga menjadi perhatian dari pihak Kemenkes. Terima kasih kalau begitu Ibu Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu Bu Widya.